Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Di tema 4 mata pelajaran IPA kali ini, Ibu akan membahas tentang energi listrik, sumber-sumber energi listrik, dan bagaimana cara penyaluran energi listrik, serta konversi energi listrik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Sumber arus listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Sumber energi listrik dapat diperoleh dari baterai. Baterai adalah salah satu sumber arus listrik yang di dalamnya terdapat bubuk kimia kering sehingga sering disebut juga dengan elemen kering. Kutub positif baterai terbuat dari bahan tembaga, sedangkan kutub negatifnya terbuat dari bahan seng. Jika kutub positif dan negatif dihubungkan, maka akan menghasilkan arus listrik. Bubuk kimia kering atau pasta kimia di dalam baterai terbuat dari bahan kimia yang disebut salmiak. Dinamo adalah salah satu sumber listrik yang di dalamnya terdapat magnet dan kumparan. Kumparan adalah lilitan tembaga yang tersusun secara teratur. Timbulnya arus listrik pada dinamo karena berputarnya kumparan dalam medan magnet. Kemudian terjadilah perubahan energi tergerak menjadi energi listrik. Akumulator lebih terkenal dengan sebutan aki. Akumulator adalah sumber listrik yang di dalamnya terdapat cairan bahan kimia yang disebut asam sulfat atau H2SO4La, disebut elemen basah karena bahan kimianya berbentuk cairan. Akumulator biasanya terpasang pada motor dan mobil. Jika kutub positif dan negatif dihubungkan, maka terjadilah arus listrik yang bersumber dari akumulator. Arus listrik tersebut dapat menyebabkan lampu atau klakson pada mobil atau motor dapat menyala. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator listrik memproduksi energi listrik yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, atau tenaga angin. Tenaga air dapat menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan energi listrik yang disimpan di dalam generator utama, lalu dialirkan menuju ke daerah terdekat, kemudian sampailah ke rumah-rumah, jalan raya, tempat-tempat sosial yang membutuhkan air. Berikut alur penyaluran tenaga listrik. Sel surya matahari merupakan sumber energi yang sangat besar. Seiring perkembangan teknologi, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Sel surya dapat dipasang di atap rumah. Sel surya akan menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam elemen listrik. Selanjutnya, energi tersebut dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik, contohnya kalkulator dan mobil tenaga surya. Di Indonesia, PLTS terbesar pertama terletak di Pulau Bali, tepatnya di daerah Karangasem dan Bangli. Pembangkit listrik tenaga surya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Sedangkan pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin yang dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin color atau panas. Selain itu, keunggulan tenaga surya adalah ramah lingkungan dan tidak berpolusi yang beresiko mengganggu ekosistem. Penghematan energi listrik artinya tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi listrik, yaitu dengan memanfaatkan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak ada yang terbuang sia-sia, sehingga berkurangnya biaya yang dibayar. Konversi dalam KBBI berarti peralihan fungsi. Konversi energi adalah peralihan fungsi atau manfaat
satu bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti air terjun, angin, minyak bumi, batu bara, panas bumi, panas matahari, dan energi nuklir. Semua energi ini dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Energi alternatif digunakan untuk menggantikan energi utama. Energi alternatif adalah energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menggantikan energi minyak bumi atau bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Energi alternatif digunakan untuk mengatasi keterbatasan energi. Berikut contoh energi alternatif. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.